Tapi yang justru yang mulai terlihat itu peran Valverde dan Bellingham yang nggak ada ini mulai berdampak gitu. Ternyata lini depan yang top of the top gitu ya. Mbappe, Rodrigo, Vinicius tanpa Bellingham dan Valverde dengan mengandalkan Modric yang udah lansia ya kan 39 gila. Sulit gitu dari segi permainan pun. Setelah gol pertama Real Madrid tuh hampir 90 menit pertandingan Betis menguasai. Setuju Madrid gua. nunggu doang. Iya, setuju gua. Buat gue sih ya cukup disayangkan lah, lagi momen-momen perebutan juara kepleset. Kayak gini tuh dampaknya bisa berkepanjangan ke Champions League bahkan yang akan bertemu Atletico Madrid. Yang menarik dari akhir pekan adalah kekalahan Real Madrid atas Real Betis dengan skor 2-1. Sang pencetak gol adalah mantan pemain Real Madrid yaitu Isco. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorapi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Sunyi lagi nih. Ini kayaknya komposisinya kurang lengkap gitu ya. Kenapa ya? Lagi traweh yang satu. Lagi pada traweh, wajar-wajar aja. Sip-sipan aja ya kan. Kan gak semua harus hadir. Ambles ke posisi 3 ya doh. Ambles Real Madrid, ambles. Longsor sadadanya ke posisi 3. Fans gue lihat marah karena geram ya. Geram. Lu di momen kayak gini lu satu berani banget mainin Alaba ya secara pengalaman oke, tapi ya 1 tahun gak main. Betul. Kaki-kakinya pasti belum fit dong. Maksudnya belum terbiasa dengan ritme. Dia belum starting juga, ini baru starting. Iya, ini maksudnya startingnya pertama dia ya setelah cedera ya. Setelah 1 tahun gak main ya. Iya. Dan perjudian besar diambil Ancelotti ketika gue kaget juga. Modric starter juga tuh. Gue agak kaget juga tuh. Karena si Valverde cedera. Iya. Dan Bellingham akumulasi kartu kan. Justru yang aneh Ceballos cedera. Si Arda Güler ada. Justru kan? Gue pikir kenapa nggak Kamavinga yang dimainin gitu ya kan. Kenapa harus Modric, Tchouaméni sama Brahim. Gue aneh juga sih ngelihat. Lu tangkep kesan ngeremehin gak dari Ancelotti? Kalau ngeremehin sih enggak ya, karena gue ngelihat satu sisi memang lagi krisis lini tengah ya. Yang justru yang unik adalah Asensio yang lagi top dikalahin ya performance gitu ya di bangku cadangin untuk mainin Alaba yang di atas kertas ya Alaba tetap lebih baik lah secara jam terbang, secara pengalaman dan lain-lain. Tapi maksud gue kenapa Asensio bener-bener lu di bench gitu. Kenapa nggak kayak game sebelumnya yang lu taruh Asensio di bek kanan gitu loh. Ini malah ngalahin Asensio mainin duet Alaba Rudiger yang memang ini duet Champions League gitu ya. Approve lah gitu. Iya udah terbukti bisa bawa juara. Di kanan Lucas Vazquez yang Lucas Vazquez emang defense-nya jelek tapi nggak seburuk itulah, maksudnya dia sering average lah. Iya sering kali main di laga-laga besar juga. Iya, setuju. Tapi yang justru yang mulai terlihat itu peran Valverde dan Bellingham yang nggak ada ini mulai berdampak gitu. Ternyata lini depan yang top of the top gitu ya. Mbappe, Rodrigo, Vinicius tanpa Bellingham dan Valverde dengan mengandalkan Modric yang udah lansia ya kan 39 gila. Sulit gitu dari segi permainan pun. Setelah gol pertama Real Madrid tuh hampir 90 menit pertandingan Betis menguasai. Setuju Madrid gua. Nunggu doang. Iya, setuju gua. Sekalipun ada permainan yang dikuasai Madrid,
kesannya kayak nggak berani nusuk ke dalam Madrid Itu. tuh. Madrid gue ngerasa Madrid terlalu menunggu serangan balik, Iya, benar. tapi si isolator untuk Melakukan itu nggak ada Iya, gitu loh. iya. Modric udah terlalu tua, body balance-nya udah sering banget kalah. Tchouaméni juga terlalu ke dalam gitu. Setuju. Brahim yang diplot. Jadi itu kan posisinya agak berubah Ancelotti kemarin. Main 4-4-2 kan. Iya, 4-4-2. Lebih ke 4-4-2 tuh gua ngelihat kemarin kan. Atau 4-2-3-1 kadang ya lebih apa namanya, lebih berubah-berubah lah. Iya. Lebih Dinamis, lebih iya. dinamis gitu. Tapi ya balik lagi, lu mau mengandalkan 4 pemain, 5 pemain yang punya naluri cetak gol kalau tidak ada supply. Ya, setuju. Kayak gol pertama itu kan Mbappe yang akhirnya Mbappe yang buat peluang kan. Buat peluang Mbappe, ke Mendy. Iya, balik badan 1-2 ngelewatin passing. Iya. Ya golnya bagus Iya, memang, golnya tapi bagus. setelah itu hampir 90 menit nggak kelihatan. Ya udah itu doang gitu. Bener-bener digempur. Isco main bagus. Bagus. Terus pemain betis di kiri, siapa yang masih muda lah, 19 tahun. Iya, Yang di kiri yang main iya. bagus, Anthony juga average, Iya. gitu. Anthony nggak jelek mainnya. Jadi ya buat gue sih ya cukup disayangkan lah, lagi momen-momen perebutan juara kepleset. Iya. Kayak gini tuh dampaknya bisa Berkepanjangan, men. ke Champions League Iya, bahkan iya. yang akan bertemu Atletico Madrid. Ibaratnya jadi ketiga. Iya, turun ketiga. Iya. Turun Langsung longsor. longsor, ambles, bener-bener ambles. Tapi banyak fans juga Arda Güler nggak main-main tuh. Kemarin akhirnya Solusi nggak, misalkan let's say Arda Güler starting, bakal jadi pembeda nggak dong? menurut gua gini, dibanding lu pasang Rodrigo, Brahim, Vinicius, Mbappe yang semuanya Kayak Mubazir ya? iya terlalu akhirnya tuh terlalu makan gitu. Iya, Karena setuju, ada di setuju. posisi yang sama Betul. gitu. Gaya mainnya mirip-mirip, banyak dribbling, banyak individual skill, memang natural posisinya semua melebar. Setuju. Maksud gua kalau Arda Güler itu kan dia notabene lebih ke nomor 10 kan, Iya. walaupun dia sering ditaruh di sisi kanan, Iya. tapi dia bisa tuh nge-catch up pemain untuk bola dari tengah Iya, ke depan, ke belakang, ritme. Modric bisa kalau fisiknya masih kuat gitu Setuju. loh. Sementara kita ngeliat lah Modric udah keteteran Udah banget gitu, kalah, udah kalah. Iya. Secara fisik ya, Iya. mungkin visi hebat Masih, gitu. Tapi kan masih. kalau badan nggak support ya Susah juga, iya. gitu. Jadi buat gua sangat disayangkan gitu. Sangat Dan disayangkan. Kamavinga kenapa nggak lu kasih kesempatan? Asensio lah, lini belakang lagi bagus, solid, tiba-tiba dicadangin tuh menurut gua blunder sih Ancelotti. Idealnya Gitu. gimana dong kalau di belakang? Asensio masuk, Alaba dari cadangan aja masuk kayak gitu? Atau Ya gimana? menurut gua Asensio, Rudiger, Vasquez. Iya, Kalau mau Alaba main, nanti. Asensio di kanan. Yang Oke. penting jangan si Alaba sama Vasquez ini bareng, karena Vasquez defense-nya jelek, Alaba masih perlu adaptasi lah. Iya, Harusnya iya, Ancelotti ngelihat kayak beberapa game sebelumnya lah. Menit 70 Alaba masuk, Iya, setuju. 75 ketika udah unggul baru dimasukin. Kan enak kayak gitu kan. Jadi si Alaba adaptasinya juga nggak punya pressure yang gimana-gimana. Dia yang penting dapat sentuhan lagi. Kalau ini kan udah ketinggalan 2-1, semua pemain panik, iya. maunya nyerang, akhirnya ya yang nggak ada hasil gitu, karena fokusnya udah tergesa-gesa lah pemain. Iya, bener. Udah, gue ngelihatnya juga kayak bener-bener kelihatan gelagapan gitu. Gelagapan, sporadis. Sporadis. Tapi murni penalti, setuju dong itu. Itu penalti lah. Dorong badan habis ya. Penalti lah. Ibaratnya lu kayak pengen meluk gitu loh. Iya, maksud gua udah ada VAR, wasit juga udah bilang penalti, dan nggak lama ngeceknya, Iya, nggak iya, banyak iya. perdebatan juga. Pemain Madridnya juga nggak banyak perdebatan, ya memang murni penalti. Murni Dan penalti. ya Isco mungkin satu sisi ada sisi kayak Selebrasi loh dia. iya, dia mau membuktikan kali Iya. gua di usia segini tuh masih layak. Masih lain. sebenarnya. Dia berapa sih? 32 ya? Ya segitu 31 32. Dan perform banget. Perform Isco banget, gitu. perform banget. Sebagai seorang kapten ya dia. ya. Kapten. Sebagai seorang kapten di Real Betis, ya oke sih. Oke termasuk banget. termasuk kita kan banyak underestimate pemain-pemain yang dibuang dari tim besar, let's say Anthony, Isco di Sociedad di Betis. Betis, Bartra ya. Barca tuh Dan ternyata bisa lah. bisa gitu. Bukan superstar, Bukan tapi superstar. bisa nge-carry tim Iya, gitu. iya, iya. Isco mah sentuhannya belum hilang. Belum, menurut gua. belum. Masih G- putar G- balik, G- G- dribble iya. lah. Karena orang tuh sering lupa prime-nya Isco itu ngegeser Gareth Bale di Benar. Real Madrid. Benar. Ya kan 2017 Iya. Bale tuh dicadangin Bale sama jadi, Zidane, iya. digeser sama Isco. Iya. Gila sih. Emang kalau
drawback Isco kenapa dibilang ketika awal muncul kan dia bocah ajaib Iya, lah, dibilang bocah salah satu ajaib. ajaib. Ya karena memang luwes banget megang bolanya, luwes gila. banget dribblingnya. Dan kemarin belum hilang ya. belum hilang walaupun nggak selincah usia nggak bohong lah, Iya. tapi sentuhan-sentuhannya tuh bukan sentuhan Makin mateng ya? Iya, bukan sentuhan-sentuhan kayak lu udah nggak bisa main bola, Iya, iya, masih oke banget gitu loh. Jadi ya buat gue Madrid kalah sih salah satu bencana ya. Salah satu bencana. Ngelihat kekalahan ini peluang ke tata juara La Liga gimana dong? Barca menang lagi. Ya kita akan lihat balik lagi di El Clasico udah. Balik Gua lagi. udah berkali-kali gue bilang El Clasico kan menentukan gitu loh. Tapi Mungkin secara gol Barca udah nggak kejar. iya Jauh setuju. banget gila 5-0, 7-0, Iya, iya. 4-1, 4-0. Golnya tuh udah gila. Baratnya ketika ngelawan Madrid aja udah unggul. Iya udah Berapa gol itu? 8 gol gitu. Iya. Clean gitu ya, Iya. 8 gol. Madrid cuma bisa masukin 1. Tapi kalau Madrid bisa mencuri angka di El Clasico, ya semua bisa berubah. Angin bisa berubah. Angin bisa berubah. Tapi sekarang setuju ya angin ke Barca ya. Angin Barcelona di atas angin buat treble. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman, abis ini kita bakal langsung meluncur membahas Barcelona yang mencukur habis lawannya dengan skor 4-0. Dipantengin terus. Besok kita akan menampilkan Barcelona. Besoknya ya? Iya. Barcelona menghadapi Real Sociedad. Selengkapnya nanti kita bertemu lagi hanya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kepengen lo cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Pi, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi yang